Setelah ada upaya penjagalan sana-sini, akhirnya Formula E sukses besar terselenggara di Jakarta kemarin 4 Juni 2022. Mungkin penyelenggaraan Formula E Jakarta belum sempurna-sempurna amat, tapi fakta bahwa sebelumnya segala macam cara dilakukan untuk menghalanginya, tapi berhasil terlaksana dengan aman dan meriah. Tak bisa dipungkiri, ini sebuah prestasi yang membanggakan Indonesia di mata dunia. Sebelum kemeriahan dan kesuksesan Formula E kemarin, rasanya tak bisa dilupakan dari mereka yang membuat panas suasana media sosial. Lika-liku politik yang dinilai upaya penjagalan Formula E. Simak di antara komentar mereka berikut ini. Ini project Formula E ya, project ambisius banget, budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Formula E yang rencananya digelar Juni tahun 2022 ini memang lebih besar dramanya di Indonesia daripada kejuaraan balapnya. Belum lagi ternyata lahan yang disiapkan untuk membangun trek itu ternyata lahan berlumpur di Ancol, bekas pembuangan lumpur. Kan mau dibangun jalan, kalau lahannya berlumpur kan perlu ada pengerjaan yang serius. Ini kalau mereka menggunakan lahan berlumpur untuk membangun sebuah trek balapan kan beresiko ambles, beresiko rusak. Dengan waktu yang mepet ini, wow, ini benar-benar luar biasa. Iya sih. Bagaimanakah perasaan mereka setelah Formula E sukses kemarin? Mestinya harus mengakui kehebatan Anies Baswedan melampaui kemampuan mereka yang pesimis. Sirkuit Formula E bisa dibangun dalam waktu yang sangat singkat. Fakta, pikiran pesimis mereka akhirnya dijawab oleh Anies Baswedan. Sirkuit dibangun dalam waktu 54 hari dan balap Formula E telah terselenggara dengan baik. Kebisingan mereka akhirnya tersumbat dengan kesuksesan penyelenggaraan Formula E. Kalah dengan keseruan suara knalpot mobil listrik yang dipenuhi sorakan penonton membadati tribun, dan saat Presiden Jokowi memberikan trofi kepada sang juara. Mr. Joko Widodo to present the trophy to our winner. His Excellency Mr. Joko Widodo. Memang santer isu ada upaya untuk menggagalkan gelaran Formula E di Ancol kemarin. Isu itu muncul bukan tanpa sebab. Sirkuit yang rencananya di Monas mendapat reaksi penolakan hingga dipindah ke Ancol, Jakarta Utara. Untung saja sirkuit bisa dibangun dengan singkat, hanya membutuhkan 54 hari. Sebagian orang menilai itu adalah bagian dari upaya penggagalan Formula E. Tak berhenti di situ, PSI bersuara lantang menuding ada potensi korupsi. Hak interpelasi digulirkan di DPRD bersama PDIP, meski mendapat penolakan dari fraksi lainnya. Giring, ketua PSI, bahkan sempat mendatangi lokasi yang bakal dibangun sirkuit dan hanya menemukan kambing dan keceplos lumpur. Rasa pesimis disampaikannya, sirkuit bisa dibangun dalam waktu yang sedemikian sempit. Kini Giring PSI harus rela mendapat kecaman setelah Formula E betul-betul terselenggara, termasuk absennya partisipasi BUMN untuk mensponsori Formula E. Hingga ke Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dinilai setengah hati dengan tidak aktif melakukan promosi seperti yang dilakukannya untuk MotoGP di Mandalika. Banyak yang menilai itu merupakan serangkaian sebab kenapa muncul isu ada upaya penggagalan Formula E. Isu itu pun berkelindan di media sosial. Di perbincangan warganet, sikap setengah hati itu memang disayangkan, mengingat potensi dari gelaran Formula E ini sangatlah besar. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia kepada Indonesia, juga bisa menaikkan kepariwisataan setelah diterpa kesulitan akibat pandemi COVID-19.
Karena itu, dua menteri, Erick Thohir dan Sandiaga Uno, disorot oleh publik. Dinilai tidak melihat dari potensi kemajuan bangsa, tetapi dari sudut politik. Muncul tudingan pula Formula E adalah panggung pribadi Anies Baswedan yang juga berpotensi menaikkan elektabilitas Anies Baswedan nantinya. Padahal sudah lazim, pemimpin yang bekerja dengan baik sudah pasti elektabilitasnya naik. Anies bekerja sesuai dengan tugasnya memajukan Jakarta. Jika Anies populer, itu adalah ekses dari dia bekerja. Jika ingin populer seperti Anies, tentunya mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Anies Baswedan. Mudah kan? Namun demikian, alasan yang muncul dari BUMN karena proposal dari penyelenggara telat. Akhirnya, BUMN tidak berpartisipasi mensponsori Formula E. Erick Thohir selaku Menteri BUMN pun enggan berkomentar. Namun demikian, Erick seolah tertampar dengan ikut-sertanya pengusaha properti Joko Suranto di antara sekitar 31 sponsor dari berbagai perusahaan swasta yang ikut berpartisipasi. Joko Suranto atau yang dikenal juga Crash Race Grobogan itu mensponsori ajang balap mobil listrik pertama di Indonesia ini. Joko ikut memberikan sejumlah bantuan kepada panitia Formula E Prix. Alasannya, karena ajang ini adalah momentum penting yang perlu mendapatkan dukungan penuh yang maksimal dari berbagai pihak. Setelah banyak mempertanyakan sikap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang dirasa setengah hati menyikapi penyelenggaraan Formula E di Jakarta ini, akhirnya ia bersuara 1 hari sebelum pelaksanaan. Ia mengaku baru dapat berkomunikasi dengan kantor Gubernur DKI Jakarta dan siap mendukung perhelatan balap mobil listrik itu. Kami baru saja mendapat komunikasi dari kantor Gubernur DKI Jakarta bahwa kami diminta untuk hadir. Kami siap mendukung perhelatan yang mudah-mudahan bisa meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta. Kita harapkan sesukses perhelatan MotoGP 2022 di Mandalika, tulis Sandiaga Uno melalui akun Twitternya. Kami di Kemenparekraf sendiri sudah memfasilitasi dan memberikan dukungan berupa perizinan dan surat fasilitasi dalam mengurus beberapa kelengkapannya penyelenggaraan. Tambahnya dengan menampilkan video pernyataan dirinya. Tugas untuk mendampingi Bapak Presiden pada acara Formula E besok, dan saya juga baru mendapat komunikasi dengan kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta bahwa kami diminta untuk hadir dan di undangannya baru juga sampai kemarin. Oleh karena itu kami harus berangkat menuju Jakarta. Kegiatan perhelatan Formula E yang mudah-mudahan bisa meningkatkan pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Jakarta. Kita harapkan sukses MotoGP. Kita mendapatkan informasi bahwa lebih dari 14.000 tiket terjual kepada warga negara asing. Kita lagi mengumpulkan data-data terakhir dari panitia penyelenggara. Tentunya pemerintah pusat sangat mendukung karena ini bagian daripada kebangkitan dan kepulihan sektor ekonomi yang berbasis kegiatan pariwisata berbasis olahraga atau sport.